Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teman-teman, sudah lama kita tak berjumpa dan sudah lama saya juga tidak mengonten karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi harus berhenti. Mungkin kira-kira 1 tahun ya sudah tidak membuat konten, dan sekarang ingin memulai lagi. Namun ini tidak seperti yang dahulu, itu sering eksplor ke lokasi keramat atau mungkin ke danyang desa-desa. Sekarang hanya mungkin bercerita. Namun ini yang bisa kalian dengarkan adalah bukan hanya cerita saya, tapi kalian bisa mengirim atensi atau mungkin bisa email, nanti bisa kirim ke email saya atau WA, nanti bisa dijadikan referensi, yaitu membahas tentang cerita-cerita kehidupan, yang mana cerita itu pastinya mempunyai hikmah yang bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk menghadapi kehidupan ini. Nah sahabat teman-teman, karena cerita itu masing-masing orang mempunyai cerita yang berbeda dan mempunyai hikmah yang berbeda, maka dari itu kita bagi saja nanti ceritanya per judul atau per session saja. Nah untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang istilah-istilah. Kalau dalam cerita itu istilahnya ada istilah tentang kesabaran dan keikhlasan. Nah banyak para penceramah-penceramah itu selalu mengingatkan kita tentang sabar dan ikhlas, itu tanpa ada misi atau penjelasan secara spesifik ikhlas dan sabar itu bagaimana. Nah banyak sekali orang-orang ini menilai dengan cara mengucap sabar dan ikhlas itu cukup. Bagi mereka yang memberi saran itu, ya itulah terapkan saja. Cukup mengucap saja kita sudah merasa bisa sabar ataupun ikhlas. Tetapi pada kenyataannya itu sangat sulit sekali. Itu digandengkan dengan kondisi atau keadaan masing-masing orang. Nah, misalkan saja ketika seorang anak yaitu mendapatkan musibah, orang tuanya sakit, maka yang dilakukan orang yaitu memberi saran sabar. Nah sabar ini dalam penerapannya sebenarnya ini juga kita itu masing-masing orang berbeda. Namun Kebantelan ini memberikan sedikit saja gambaran bahwa sabar ini utamanya adalah segala sesuatunya dilakukan dengan sareh. Sareh itu istilahnya apa ya? Pelan-pelan ya. Istilah tidak bisa kita itu dalam hal cerita tadi kita ngopeni orang tua atau merawat orang tua yang sakit, misalkan dalam kondisi itu kita tidak bisa dengan cara kita, dengan ego kita. Pastilah di situ ada perubahan sikap kita yang awal mulanya kita tidak pernah ada masalah, tahu-tahu ada hambatan, yaitu dalam hal kegiatan kita terhambat karena orang tua sakit. Nah sabar di sini prakteknya adalah segala sesuatu kita terapkan dengan sareh-sareh tadi atau dengan pelan-pelan. Pelan-pelan ini artinya tidak semuanya kita lakukan dengan emosi. Bisa saja karena kita capek mungkin saja ya, terus kita mau merawat atau melatih orang tua, tahu-tahu tersinggung terus, atau kita merasa berat sekali untuk melakukan, akhirnya marah. Nah ini juga sangat sulit sekali. Mungkin saja lagi kita berkendara, cerita lain ya ini ya, berkendara kemudian saat berkendara bannya bocor. Nah ban bocor ini kan ya juga perlu kesabaran. Tidak bisa kita teriak-teriak marah-marah.
pada kenyataannya memang banyak bocor dan kita tidak bisa apa-apa kalau kita tidak bisa mencari tambal ban. Nah ini kan juga butuh kesabaran. Jadi caranya ya harus kita tuntun ya. Tuntun itu istilahnya apa ya, kita dorong sepeda kita yang bocor tadi ya pelan-pelan. Kalau misalkan zaman sekarang ini sudah digital, kita bisa telepon tukang tambal ban ya secara online kalau ada ya. Kalau tidak ada ya kita tuntun, kita dorong pelan-pelan, kita cari. Kalau tidak ada ya tanya, tanpa terpengaruh emosi sedikit pun. Jadi murni kita itu melakukannya dengan gandeng ya tadi, dengan ikhlas. Jadi pelan-pelan kita dorong, kita ambil hikmahnya setiap session, setiap tindakan tadi kita cari hikmahnya, maka itu nanti akan ketemu kesabaran. Kita merasakan, oh inilah sabar. Tidak bisa kita mengucapkan saran kepada orang lain, ya sing sabar yo, tapi kenyataannya penerapannya belum pernah kita dikasih tahu atau diberi informasi sabar penerapannya bagaimana. Nah itu yang pertama ya, kita lakukan dengan pelan-pelan, bersara-sara, kita rasakan ya kesabaran itu bagaimana gitu ya. Terus banyak lagi hal ya, misal dalam ekonomi juga kita lagi kepepet atau tidak ada rezeki sama sekali, terus kita harus bersabar. Itu ya bagaimana kita rasakan. Jadi ada levelnya masing-masing tingkat kesabaran seseorang sesuai dengan tingkat mental dan emosi. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa itu sabar, nah sabarnya itu tidak sama ya. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sabar ini bisa kita lakukan secara pelan-pelan, bersare-sare. Ya, misalkan memang lagi kesel ya bagaimana diempat keselnya, kita lagi emosinya melonjak, bagaimana meredam emosi itu. Jadi itu nanti bisa mengobati atau bisa mencegah taraf penyakit yang ada di dalam tubuh, bisa mengendalikan lah istilahnya begitu. Nah kita beralih ke istilah ikhlas. Ikhlas ini juga sedikit nyerempet-nyerempet dengan sabar ya. Jadi ikhlas ini adalah sebuah hasil dari kesabaran. Jadi ketika seseorang sudah mulai bisa sabar, mengendalikan diri, tidak emosi, semuanya pelan-pelan ya, tinggal nanti hasilnya ikhlas. Nah ikhlas ini berhubungan dengan hasil yang dilakukan. Jika kita terus mengingat-ingat apa yang kita lakukan, maka itu tidak akan membuahkan hasil keikhlasan. Tapi kalau kita lepas ya segala apapun yang kita lakukan ya, insya Allah ya akan membuahkan hasil keikhlasan. Nah contohnya gimana konkretnya? Kalau misalkan kita ingin membantu seseorang ya, itu ya jangan kita pertimbangkan ya, kita tolong apa adanya. Misalkan ada tetangga atau teman kita, anaknya atau orang tuanya sakit, kita tawarkan jasa misalkan kalau punya mobil ya bagaimana biar bisa mengantar si pasien atau tetangga atau teman kita yang sakit tersebut ya. Yang penting kita coba dulu ya, kemudian kita terapkan. Nah dari hasil perbuatan yang kita tawarkan tadi, apakah kita terus memikirkan atau mencari hasil dari perbuatan kita? Nah itu belum ikhlas. Poinnya ya, jadi kalau ikhlas itu ya wis tanpa pamrih ya. Tapi sekarang itu penerapan tanpa pamrih ya sulit, semuanya ternilai dengan uang. Jadi sahabat Kembang Telon, kesabaran dan keikhlasan dalam hidup ini penting sekali ya, terutama orang-orang Jawa yang menerapkan adat Toto Joro Jowo. Berarti yo penting banget, khususnya unggah-ungguh Toto Kromo karo sing wis puh yo penting banget.
kadang tuh karo sing sepuh ya sik kudu belajar ya, karena kita yang muda menghadapi orang yang lebih tua itu juga kadang sulit. Artinya sulit itu mental dan emosi kita kadang belum tertata baik ya. Jadi ayo sekarang mulai belajar sabar dan ikhlas. Kita ulas sekali lagi bahwa sabar itu kita lakukan dengan pelan-pelan, sareh-sareh. Apapun itu kita rasakan di situ prosesnya ketika kita menghadapi suatu cobaan itu ya. Kemudian ikhlasnya bagaimana? Ikhlasnya tadi hasil buah dari kesabaran tadi. Jika kita sudah melakukannya secara benar-benar, secara baik ya, maka hasil itu jangan kita ingat-ingat lagi ya, kita lepas, kita tanpa tanpa pertimbangan, dan juga istilahnya tanpa pamrih ya. Ya wis lah, kita bantu, kita tertolong dan lain-lain. Mungkin itu saja. Mungkin teman-teman yang punya cerita lain atau punya hal-hal yang bisa di-share atau dibagi pada Kembang Telon, nanti akan saya bacakan. Nanti dari siapa, nanti akan saya tulis email saya, atau mungkin bisa di WhatsApp saya, nanti akan tulis di layar ya. Oke, terima kasih. Apabila ada salah, Kembang Telon mohon maaf. Saya cukupi sekian, undur diri. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.